Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Ruang Hikmah yang dirahmati Allah, semoga kita semua senantiasa dalam lindungannya, diberikan kesehatan, keberkahan, dan kekuatan iman dalam menjalani kehidupan. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini, kita akan bersama-sama menyelami salah satu peristiwa agung yang menjadi mukjizat Rasulullah, yaitu Isra dan Mi'raj, sebuah perjalanan spiritual luar biasa yang bukan hanya menjadi bukti kekuasaan Allah, tetapi juga syarat dengan hikmah mendalam bagi umat Islam. Maka sebelum kita melangkah lebih jauh, jangan lupa untuk like, share, komen, dan subscribe channel Ruang Hikmah, agar semakin banyak saudara kita yang dapat mengambil pelajaran dari kisah penuh makna ini. Peristiwa ini terjadi setelah Rasulullah mengalami tahun kesedihan, ketika beliau kehilangan istri tercinta, Sayyidah Khadijah, dan paman yang sangat melindungi beliau, Abu Thalib. Dalam duka mendalam, Allah memberikan hiburan dan penguatan hati dengan membawa Rasulullah dalam perjalanan luar biasa. Dari Masjidil Haram di Makkah menuju Masjidil Aqsa di Palestina yang disebut dengan Isra. Lalu naik ke langit dalam perjalanan yang disebut Mi'raj dengan menunggangi buraq, hewan tunggangan putih yang lebih cepat dari kilat. Rasulullah ditemani oleh malaikat Jibril berangkat dari Makkah. Dalam sekejap mata, beliau tiba di Masjidil Aqsa. Di tempat suci ini, Rasulullah mengimami sholat bersama para nabi terdahulu, Nabi Musa, Nabi Ibrahim, Nabi Isa, Nabi Nuh, dan nabi-nabi lainnya. Peristiwa ini menegaskan bahwa Rasulullah adalah pemimpin para nabi, imam bagi seluruh umat manusia, sekaligus penyempurna risalah. Setelah melaksanakan sholat bersama para nabi, Rasulullah pun dibawa naik ke langit dalam perjalanan Mi'raj. Pada langit pertama, beliau bertemu dengan Nabi Adam alaihissalam, bapak seluruh manusia, yang menyambutnya dengan hangat. Di sana beliau melihat Raura, anak keturunan Adam. Sebagian wajahnya bercahaya, sebagian lainnya muram. Ini menjadi pengingat bahwa manusia akan kembali kepada Allah sesuai amal perbuatannya, naik ke langit kedua. Rasulullah bertemu Nabi Isa dan Nabi Yahya alaihissalam. Keduanya memberi salam penghormatan, menegaskan bahwa kerasulan Muhammad adalah benar. Di langit ketiga, beliau bertemu Nabi Yusuf yang diberi keindahan wajah tiada tanding, juga memberikan salam penuh hormat. Di langit keempat, beliau bertemu Nabi Idris yang Allah sebut sebagai nabi dengan derajat tinggi. Perjalanan berlanjut ke langit kelima. Rasulullah bertemu dengan Nabi Harun, sosok nabi yang begitu dicintai kaumnya. Di langit keenam, beliau bertemu Nabi Musa. Nabi Musa menangis, bukan karena iri, tetapi karena beliau tahu umat Muhammad akan lebih banyak masuk surga dibanding umatnya. Dan di langit ketujuh, Rasulullah bertemu Nabi Ibrahim yang bersandar di Baitul Ma'mur, tempat suci para malaikat. Nabi Ibrahim berpesan kepada umat Muhammad untuk menanam pohon surga dengan memperbanyak dizikir. Setelah itu, Rasulullah dibawa ke Sidratul Muntaha, sebuah pohon besar di batas pengetahuan makhluk. Malaikat Jibril berhenti di sana, tidak bisa melanjutkan perjalanan, karena hanya Rasulullah yang diizinkan mendekat kepada Allah. Di momen inilah, Rasulullah menerima perintah sholat langsung dari Allah. Awalnya 50 kali sehari. Namun setelah Nabi Musa menyarankan keringanan, Rasulullah berkali-kali memohon hingga akhirnya ditetapkan menjadi 5 waktu sholat sehari semalam, dengan pahala tetap 50 kali lipat. Dalam perjalanan Mi'raj, Rasulullah juga diperlihatkan surga dan neraka. Beliau melihat sanggai-sanggai indah, istana megah, taman-taman hijau, dan berbagai kenikmatan yang tidak pernah terbayangkan. Surga penuh dengan para syuhada, orang jujur, dan hamba-hamba Allah yang taat. Rasulullah juga diperlihatkan bidadari dan pohon-pohon surga yang daunnya begitu indah. Semua itu adalah balasan bagi orang-orang beriman. Namun, Rasulullah juga diperlihatkan pedihnya siksa neraka. Beliau melihat orang-orang yang dihukum sesuai dosa mereka. Pezina digantung terbalik, pemakan harta haram perutnya membesar, pendusta lidahnya dipotong. Semua ini menjadi peringatan agar umat menjauhi maksiat dan memilih jalan ketaatan. Surga dan neraka bukanlah cerita, melainkan nyata adanya. Setelah semua perjalanan agung itu, Rasulullah dibawa kembali ke Makkah dalam waktu yang sangat singkat. Ketika pagi tiba, beliau menyampaikan kisah ini kepada Quraisy. Banyak yang mengejek dan menertawakan, menganggap mustahil perjalanan semacam itu bisa terjadi dalam semalam. Mereka menguji Rasulullah dengan
pertanyaan tentang Masjidil Aqsa. Dan beliau menjawab dengan detail yang benar. Namun, kebanyakan tetap tidak percaya. Hanya segelintir yang kokoh imannya. Abu Bakar As-Siddiq tampil membenarkan Rasulullah tanpa ragu. Ia berkata, "Jika Muhammad yang mengatakan, maka aku percaya." Karena itulah beliau digelari As-Siddiq. Peristiwa ini menjadi ujian iman yang memisahkan orang beriman sejati dengan yang ragu-ragu. Isra Mi'raj penuh dengan hikmah. Pertama, pentingnya salat 5 waktu sebagai hadiah terbesar dari Allah. Kedua, penegasan kerasulan Muhammad sebagai nabi penutup. Ketiga, kesinambungan risalah para nabi dari Adam hingga Isa. Keempat, pengingat akan adanya surga dan neraka. Kelima, ujian iman yang harus dihadapi umat Islam. Dan keenam, kasih sayang Allah yang meringankan sholat dari 50 menyadi 5. Namun, dengan pahala yang sama, peristiwa ini juga sangat relevan dengan kehidupan modern. Di tengah dunia yang penuh fitnah dan materialisme, Isra Miraj mengingatkan kita untuk menjaga syalat, memperkuat iman, menjaga persatuan, dan selalu dekat dengan Allah. Salat adalah penenang hati, obat gelisah, dan sumber kekuatan hidup. Rasulullah yang diuji dengan kesedihan pun diberi hiburan melalui peristiwa ini. Sehingga kita pun belajar untuk selalu sabar dan tawakal. Sahabat Ruang Hikmah yang dirahmati Allah, mari kita jadikan Isra Mi'raj sebagai momentum untuk memperbaiki diri. Jangan biarkan sholat hanya menjadi rutinitas, tapi jadikan ia sarana mendekat kepada Allah. Mari kita peduli dengan Masjidil Aqsa, menjaga persatuan umat, dan selalu meneladani Rasulullah dalam iman, akhlak, dan perjuangan. Semoga kita termasuk hamba yang senantiasa menjaga sholat, bersabar dalam ujian, dan selalu berharap rahmat Allah. Mari kita doakan agar kelak kita dikumpulkan bersama Rasulullah di surga. Sebelum menutup kisah ini, jangan lupa untuk like, share, komen, dan subscribe channel Ruang Hikmah agar semakin banyak yang mendapatkan hikmah dari kisah agung ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.